Udah. Oke, turunkan moderator. Hasan, selamat sore agama Pak. Sore Hasan. Kristen. Iya, Oke, Agama Kristen. ntar ya. Sophia, selamat sore agama Pak. Oh, belum duduk. Javin, selamat sore agama apa Javin? Javin. Agama Islam. Oke, lanjut. Caidro. Ini typing. Ini typing par PT. Bentar dulu, bentar. Par PT, ganti rokoknya Batam Mualaf serah kali suaranya. Sepertinya kamu orang baru ya Par PT. Suaraku memang dari dulu serak. Sebelum saya ada di TikTok suaraku udah serak Par PT. Sepertinya kamu orang baru Par PT. Dari dulu suaraku sudah serak. Oke, silakan Hasan, Paru. Hasan ini Oten. Oke. Dinda Hasan, seperti Ya. biasa aturannya Babang Faru sampaikan dulu ya Dinda ya. Ya. Yang pertama, kalau Adinda mau bertanya kepada Babang Faruk, silakan on cam untuk saling beradu argumentasi kepada Babang Faruk. Kalau belum mampu atau tak mau untuk on cam, Babang Faruk kasih dua pilihan buat adik. Yang pertama, ya, kita kaji temanya, ya, tema yang Babang Faruk sampaikan nanti. Yang kedua, adik boleh bertanya setelah itu turun. Terserah. Pilih mana, Abang. adik? Kok ketawa? Terserah Anda aja. Terserah katanya. Ya, saya bertanya aja ya tema ini ya. Saya cuma Boleh. bertanya kepada Anda, tolong Anda berikan pemahaman kepada kami perihal tentang ayat ini. Saya tidak akan berupaya untuk mengintimidasi atau mempersekusi atau yang menafsirkan ayat Bible Anda sendiri. Silakan Anda yang menerjemahkan kepada kami atau menyampaikan kepada kami makna dari ayat ini. Silakan. Itu pun yang tertulis di dalam, bentar ya, Yesaya 28 nomor 10 yang isinya, sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Kita mulai dulu dari yang harus ini. Apa maksud dari harus ini? Astagfirullahaladzim. Mungkin Astagfirullah. kalau di ayat Anda itu ada ayat yang tidak ada artinya itu. Astagfirullah. Tidak, saya tidak tanya artinya, maksudnya apa? Kan di sini ada sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Maksud dari harus ini apa ini maknanya nih gitu loh Dinda? Coba dijelaskan sama kami. Ya seperti yang di Al-Quran itu yang nggak ada maknanya itu. Di Quran Anda kan ada kalimat yang tidak ada maknanya itu. Katanya cuma Allah yang tahu. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau di Quran Anda apa itu? Yang hanya Allah yang tahu? Loh kok kayak gitu jawabnya? Iya, di kitab Anda kan ada itu. Halo? Itu yang dibacanya itu. Aduh, aku kok lupa dulu. Enggak, aku minta Masih dipesan saya, penjelasan. Aku tidak menjelaskan loh Dinda. Iya, Gini loh, benar. Dinda. Sama aja. Gini loh Kan Dinda, ada- di ayat apa ya? Al-Quran tidak ada yang tidak bisa kami jelaskan. Bisa kami jelaskan. Jelaskan Kenapa kok arti timpal apa pertanyaan itu? dengan pertanyaan? Ngelek aku, waduh. Iya. Saya dulu ingat. Enggak, normal. Enggak, Bang. Normal. Enggak, dulu waktu saya masih di Muslim, saya pernah baca kitab yang Woi, enggak ada masih artinya di itu. Muslim. Oh, Ada pernah kitab yang Muslim. enggak ada artinya itu apa? Yaudah. Itu Dinda. Aduh, kok lupa ya saya sih. Hasan, Sekarang- kamu kan bilang Saya kamu mau pernah tahu Muslim kau- kan? Kau bilang kau dulu Iya. Muslim. Itu ada kitab kamu, ayatnya yang enggak ada artinya itu, yang enggak bisa dimaknakan, yang maknanya hanya Allah yang tahu itu. Tanya. Aduh, kok lupa ya? Kok lupa? Iya, kitab kamu kan ada itu, yang cuma Ayo, hanya ayo, Allah ayo. yang tahu itu. Aduh, kok lupa ya? Tapi tunggu dulu Hasan. Bang Hasan, kau bilang kau pernah Muslim. Salat witir berapa rakaat? Hah? Enggak. Salat witir berapa rakaat? Aduh, enggak tahu.
Yang Nggak saya tahu. tahu itu Onde rukun pakai iman, nggak tahu. rukun iman yang ketiga itu saya tahu. Nggak tahu Katanya harus salah percaya pada salah kitab-kitab witir yang berapa terdahulu rakaat itu saya nggak tahu. tahu. Katanya pernah muslim. Tapi kamu bilang kamu pernah muslim. Kok nggak tahu salah Nggak tahu. witir? Hah? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Terus kenapa ngaku-ngaku pernah muslim? Ya dulu masih kecil, sholat aja enggak kok. Oi, sholat aja. Sholat aja enggak. Hasan. Kamu aja. Enggak, kalau Itu dulu berarti dia waktu bukan saya muslim. di sekolah. Bukan. Itu ada surat di Al-Qur'an yang tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Yang di situ disebutkan bahwa hanya Allah yang tahu. Nggak ada, bohong. Kamu yang Nggak ada dalam bohong. Quran kayak gitu. Sekarang gini Sebagai aja, Muslim, Adi, bolehlah bertakiah ya. Anda tidak tahu bahwa ada sekarang gini surat. aja di Hasan, ya. Nah, enggak, Udah, adik kita Hasan, fair adik Hasan, aja. sekarang lah. gini Bertanya saja. buat Kau apa, bisa ya? menjelaskan Bertanya nggak? di sini buat apa? Pesan apa yang Saya cuma disampaikan mau oleh tanya. saya 28 Kalau di sebelum Al-Qur'an tadi? ada surat yang tidak ada, yang manusia tidak bisa mengartikan, hanya Apa? Allah yang tahu. Itu kan ada toh. Ada nggak? Loh, kok jadi bertanya Jujur balik aja. kok Kita aku? debat, kita di sini Yang berdebat kutanyakan, jujur aja ya. bisa nggak kau jelaskan ke kami? Nggak usah. Makna dari Debat aja, saya saya cuma 28 mau tanya. apa? Iya kan saya mau tanya, kalau di Al-Qur'an ada kalimat Allah yang yang manusia tidak bisa mengartikan, yang hanya Allah yang tahu. Nah, itu di situ kan ada toh. Ada nggak? Oke. Itu pertanyaannya kan, ku jawab, turun. Sesuai dengan aturan. Siap bertanya, turun. Kalau nggak mau saling adu argumentasi. Kaunya tadi bilang terserahku. Begitu ku bawa ayat itu kerasukan engkau. Tidak ada. Ya. Tidak ada. Tidak ada ayat itu di mana hanya Allah yang tahu, tidak ada. Kalau kamu tak percaya, kasih ayatnya mana? Tidak ada. Kau sendiri nggak bisa nunjukkan datanya. Tadi kan kau yang bilang kan Dinda, terserahku, kau bilang. Kau bawa Yesaya 28:10, kerasukan kau. Aku cuma tanya, maksudnya apa ayat ini? Ketika Yesaya 28:10 berkata, sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Dimulai dari sebab harus ini. Harus ini maksudnya apa? Harus ini. Jari itu menunjuk kemana dia? Harus ini. Gak jelas sinyalku ini. Bang Paro bagus. Bagus sinyalmu bagus. Bagus. Naikkan yang lain. Ayo. Naikkan lah. Moderator. Naikkan yang lain. Yang berilmu, emang ada yang punya ilmu? Ada Bang Iri di bawah. Naikkan banyak-banyak. Aduh, Napiri. Oke. Bang Erik. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Hesti rupanya. Ada Bang Eri rupanya. Dan belum pada duduk ya? Bot di sini. Kamu. Waalaikumsalam Darjono, ada yang mau disampaikan? Salam aja orang semua salam dari berawal dari Kalimantan Timur itu aja benar. Oke, makasih. Ya, saya turun dulu. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Asma. Enggak, bagus Bang Paro, bagus. Nih pertanyaan, bagaimana cara memadamkan Tunggu api dulu, Napiri, tunggu dulu. Aku sapa dulu satu lagi. Asma Nini, selamat sore agama Pak. Oh, udah turun. Nah, lanjutlah Napiri, apa Napiri? Bagaimana cara memadamkan api neraka? Itu aja pertanyaan dari jam Bolo. Bagaimana cara memadamkan api neraka? Ya, kau bertanya kepadaku, sementara yang berhak atas api neraka itu adalah Allah. Ya, sementara Allah sendiri tidak pernah menyampaikan kepada kami bagaimana cara memadamkan api neraka. Tak mungkin aku berkata-kata di luar dari apa yang diberitahukan Allah kepadaku. Tahu?
Napiri, oke besok datang lagi ya, berbekas jawabannya lagi. Itu pertanyaan itu tahu nggak Bang Faru? Pertanyaan itu sama kayak gini. Kan pertanyaannya bagaimana cara memadamkan api neraka. Nah, sama dengan pertanyaannya gini. Bagaimana cara mengatasi keuanganku? Nah, itu dia. Wow, uang. Oke, Spirit, selamat sore. Agama apa Spirit? Shalom, Bang Faru. Salam kenal. Agama Kristen. Memberkati. Bang Kristen ya? Ya betul, kakakku betul. Bang Erik noise, Bang Erik doubling. Oke, lanjut Spirit. Udah tahu aturannya, adik Spirit? Aturan apa itu Bang Faru? Aturannya Oke. begini. Kalau mau diskusi ke Bang Faruk, adik itu harus on cam kalau mau saling adu argumentasi. Kalau tak mau on cam, ya kan? Kalau kita tidak mau on cam, kita kaji tema yang kubawakan. Ya. Atau adik Spirit boleh bertanya setelah itu turun. Drong, cair. Pilih mana, adik? Saya bicara. Iya, pilih mana dari dua pilihan tadi? Mau on cam atau nggak mau on cam? Bang Faru. Jadi sebenarnya bukan nggak mau on cam sih, karena akun yang ini saya ada juga akunnya di sini sebenarnya, cuman nggak lagi ke banned. Nggak mampu ya, berarti belum mampu ya untuk on cam ya. Akun yang ini belum mampu, Bang, belum mampu. Masih Iya, dua pengikutnya, ya, kecil. ya. Gak mungkin ku bahas akun yang lain. Kebetulan saya pun ada di situ juga berdua ini, dua Iya. HP ini nonton abang ini. Ya udah, kalau gitu ada dua pilihan. Kita kaji tema yang kubawakan atau ya adik silakan bertanya setelah itu turun. Siap, lanjut. Pilihan yang mana? Siap. Sesuai dengan Bang Faru aja, yang mana yang lebih bagus kan begitu. Aku bukan apa, nanti begitu ku bawa temaku kerasukan kalian, malah balik bertanya ke aku. Enggak apa-apa Bang, bertanya aja. Enggak apa-apa, bertanya aja enggak. Ya udah, ku tanyakan Yesaya 28:10 ini aja lah dulu ya. Ya. Yesaya. Apa maknanya ini gitu loh. Ini Oke, kubukakan datanya bentar. dia. Nih. Saya buka dulu di sini ya. Nih. Sebab harus ini, harus itu. Mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Saya tanya satu dulu nih, mulai dari sini dulu. Harus ini maksudnya apa ini, Dinda? Sudah. Iya, maknanya nih dari harus ini dulu ya, sampai nanti ditambah itu ya. Silakan. Apa yang ditambahkan? Silakan. Yesaya 28 ya. Nomor 10. 28 ayat 10 ya Bang. Oke, saya baca ya. Oke, jadi Bang Faruk, karena Bang bertanya tentang Yesaya 28 ayat 10, maka sebenarnya jawabannya simpel aja. Saya baca dari ayat 9-nya boleh ya Bang? Maaf ya, boleh ya? Boleh, dari nomor 1 pun boleh. Bro, cair bro. Dari Bang Bayu. Kasih si gondrong aja pun. Jadi di sini kan dikatakan Bang Faruk, dan orang berkata kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya. Jadi ini tentang pengajar-pengajar Yerusalem ya. Jadi pemimpin-pemimpin Yerusalem. Jadi dikatakan di sini mereka mabuk dengan pesta pora sehingga dikatakan, dan orang berkata kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya, dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya, seolah-olah kepada anak yang baru disapih dan yang baru cerai susu. Harus ini, harus itu. Jadi ini mengibaratkan seolah-olah mengajar kepada baby gitu loh Bang. Makanya dikatakan seperti ya, sebab harus ini, harus itu, kan baby itu ibaratnya diumpamakan itu seperti baby gitu Bang. Iya, saya nggak tanya historisnya loh Dinda. Ya Allah ya Tuhan.
Kalau historis di balik ayat itu aku pun tahu, tinggal ku baca saja dari ayat 1. Simaklah pertanyaanku. Aku tidak bertanya tentang historikalnya. Yang ku tanya maknanya. Ketika di ayat itu dikatakan harus ini, maksudnya maksud dari harus ini itu apa? Maksudnya loh, bukan historisnya. Oke, sudah. Oke, Bang Faruk. Jadi ya karena Bang tanyakan sebab harus ini, sebab harus ini, harus itu. Jadi jawabannya begini, Bang. Jadi baby kan nggak tahu kita apa maunya. Maunya ini, maunya itu. Jadi itu maksudnya di situ menggambarkan keinginan seperti baby mengajarkan, seperti mengajarkan kepada anak-anak yang baru lepas menyusui begitu. Artinya kita tidak tahu apa yang diinginkannya begitu, Bang Fahru. Oh, berarti ayat ini khusus hanya bayi saja yang tahu, baby aja yang tahu gitu ayatnya. Bukan, maksudnya seperti mengajarkan kepada baby, Bang Fahru. Artinya Iya, kan aku kalau tahu baby ini loh, kan Dinda. Aku tahu loh, Dinda. Itu ayat itu kalau historikalnya seperti itu. Contoh, ketika aku bilang sama anakku gini, waktu dia baru belajar jalan, tenang tak tenang, tenang tak tenang, artinya itu waktu aku bilang tenang tak tenang, ayo belajar jalan, ayo belajar jalan, ayo belajar jalan gitu. makanya saya bilang Bang Fahru. Pun bisa aku artikan perkataanku, maksud dari perkataanku. Tenang tak tenang aja bisa aku artikan tenang tak tenang. Makanya Yang di ayat kutanya ini kan maknanya ini loh, ketika ayat ini berkata harus ini, maknanya itu apa? iya, itu mengumpamakan kepada baby yang kita tidak tahu apa maksud dan karena baby kan nggak tahu kita kalau baby kalau tadi Bang Fahru yang mengajarkan babynya kan nggak tahu itu kalau ada Jadi Bang ini Fahru perkataan tadi bayi nih. Biasanya Apanya? 2810 ini perkataan bayi. bukan seolah-olah mengajarkan kepada baby yang baby itu adalah pengetahuannya hanya harus ini harus itu jadi ibaratnya apa ya ibaratnya keinginan baby itu ya seperti itu gitu loh. Jadi kita nggak dalam bertanya, kalau Bang Fahru bertanya harus apa ini harus itu, ya seperti baby kan kita nggak tahu apa maunya. Kan banyak baby apanya maunya kan begitu. Gini loh Dinda, ya Allah. Maksudku ini maknanya, makna yang terkandung dari kalimat harus ini tuh apa? Kalau aku sampaikan itu tadi, aku tahu historikalnya itu. Contoh gini Dinda ya, aku ulangin lagi ya, ulangi lagi. Ketika aku bilang sama anakku kan, tenang tak tenang. Makna tenang tak tenang itu belajar jalan. Berdiri emang itu maknanya. Kalau ditanya orang kok, Faruk apa pula arti tenang tak tenang? Kau jelaskan sama orangnya. Makna dari tenang tak tenang. Ayo belajar jalan anakku. Ayo belajar jalan. Dan benar. Ketika aku bilang ke anakku yang bayi ini tenang tak tenang, berdiri dia. Gitu loh. Anakku yang bayi pun paham dia makna tenang tak tenang. Iya, karena gini Bang Fahru. Gak ada tenang tak tenang. Sekarang kebanyakan ketika Yesaya 28 berkata harus ini, makna harus ini itu apa gitu loh. Maknanya itu Bang Fahru, ini perumpamaan sebenarnya, perumpamaan pengajar. Iya betul. Ini perumpamaan, kata perumpamaan dari Orang baca dari ayat 1 itu bukan perumpamaan. makanya dengar dulu Bang Fahru. Begini. Historikalnya yang kau ceritakan tadi sudah benar. Aku Iya, udah kan makanya berkali-kali dikatakan. baca saya, Dengar, Dinda. dengar, Bang Fahru. Historikal yang kau sampaikan tadi udah benar, makanya nggak aku bantah historikalnya. Tapi aku Ini- pertanyakan maknanya. Iya, saya paham maksud Bang Fahru itu. Makanya saya katakan ini perumpamaan karena di ayat 9-nya dikatakan seolah-olah. Ngerti Bang Fahru kalau seolah-olah? Seolah-olah kepada anak yang baru disapih dan yang baru selesai cerai menyusui, baru habis selesai menyusui dari ibunya. Seperti itulah cara pengajarannya seolah-olah, makanya dikatakan di situ sebab harus ini, harus itu. Artinya
menggambarkan ini Bang Farouk. Jadi kalau Bang Farouk bertanya, ini maknanya apa? Itu maknanya apa ya? Memperbandingkan bahwasanya pengajaran pemimpin-pemimpin Yahudi pada masa itu seperti ini cara mengajarnya karena mereka mabuk anggur. Gitu loh Bang Farouk. Jadi kalau Bang Farouk bertanya, apa ini, apa itu maksudnya apa? Ya namanya baby. Makanya ini saya katakan ini perumpamaan, abangku, begitu. Aku udah bilang tadi samamu Dinda. Kalau yang kau sampaikan tadi historical dari ayat itu, aku tahu itu historicalnya. Tapi ketika tertulis dalam Yesaya 28:10-nya harus ini, makna dari harus ini itu apa? Maknanya loh, maknanya. Oke, Makna saya dari paham, kata atau saya ini paham. harus ini, apa maknanya? Iya, saya paham maksud Bang Farouk itu. Karena Bang Farouk tadi kan menganalogikan, seperti Bang Farouk tadi menganalogikan, kalau saya bicara kepada anak kecil nih, seperti yang Bang Farouk bilang, maka orang lain mengerti kan begitu. Jadi kalau di ayat ini harus itu kan tidak secara eksplisit dikatakan di sana. Jadi nggak bisa dijelaskan. Jadi ini kita bisa maknai hanya sebatas perumpamaan Jelas begitu. tertulis Dinda, eksplisit tertulis harus ini harus itu loh. Iya kan harus ini harus itu tuh kan nggak eksplisit. Kalau Bang Farouk tadi kan tenang artinya kan berdiri, kan begitu. Kalau ini kan nggak ada. Kapan pula tenang artinya berdiri nggak ada. Ya berdiri lah Bang Farouk ini Di kayak orang mana Batak saya aja. bisa mengatakan tenang berdiri? Bang Farouk nggak orang Batak memang. Nggak ada tenang berdiri tenang. Waduh, Bang Jonjo. Farouk berarti nggak Batak tule nih Bang Farouk. Jonjong we. Katanya orang Batak, mana aja Bang Farouk ini? Gini maksudku begini, ketika aku mengatakan ke anakku tenang tak tenang, anakku bisa paham maksudku. Makna perkataanku tuh berdiri dia. Tapi Iya, tak bisa tahu. juga aku definisikan tenang itu artinya berdiri. Tapi ketika pun orang bertanya ke aku, apa artinya tenang tak tenang Farouk? Berdiri anakku. Nah, orang ini percaya dengan jawabanku karena apa? Ketika aku katakan itu anakku berdiri. Nah, ketika Bible kau ini benar historis yang kau sampaikan tadi kitab Yesaya 10 ini tadi, Yesaya 28 ini tadi. Tapi ketika ayat 10-nya mengatakan harus begini. Makna dari harus begini ini apa? Apakah sama dia dengan tenang tak tenang? Jadi gini Bang Farouk. Karena di ayat itu tidak secara eksplisit seperti analogi Bang Farouk tadi, makanya secara hurufiah tidak bisa dimaknakan kan begitu. Tapi kalau kita ambil secara historikalnya, diambil dari ayat 9 aja, itu adalah seolah-olah mengumpamakan. Makanya kan ada dikatakan di sana seolah-olah abangku. Jadi kalau abang analogikan seperti yang abang maksudkan, maka itu akan berbeda. Kenapa? Karena Bang Farouk secara tidak langsung sudah menjelaskan apa maksud daripada apa ini, apa itu, begitu Bang Farouk. Iya, berarti kalian nggak bisa tidak bisa memahami ya makna dari kata harus ini harus itu dalam kalimat dalam ayat itu ya. Tidak ada maknanya di situ Bang Farouk karena memang kalau makna harufiahnya tidak ada ya, karena yang dimaksudkan di situ Kalau adalah nggak ada mengumpamakan maknanya, apa begitu. dituliskan? Mengumpamakan Bang Farouk, mengumpamakan penjelasan daripada ayat 9 tadi. Gitu loh. Kok mau Jadi ya- mengumpamakan lagi? Jadi gini Bang Farouk. Gini aja ya, Bang Farouk. gini Dinda. Oke, lanjut. Coba Anda saya berikan kesempatan untuk baca dari nomor 1 sampai 10, silakan. Enggak, dari nomor 9 aja Bang Farouk sudah dapat jawabannya. Kan di situ Ya, dikatakan silakan baca dari nomor 9, silakan. Seolah-olah kepada anak yang baru disapi dan yang baru cerai susu. Seperti apa anak yang baru disapi dan anak yang baru cerai susu itu? Ya seperti ayat 10. Begitu Bang Farouk. Ya, Nah, seperti itu ayat maknanya. 10 kan gitu. Seolah-olah berarti ini Yesaya 28:10 seolah-olah berbicara kepada anak-anak kan. Iya, betul. Nah,
ketika berbicara kepada anak-anak, makna dari harus ini, makna dari harus ini, pesan apa yang didapatkan sama anak-anak? Jadi ini sama anak-anak. Jadi sebenarnya ini bukan mau bicara kepada anak-anak. Aduh, Bang Faruk ini. Aduh, pelan-pelan Bang Faruk. Kadang-kadang sesudah mualaf jadi apa? Jadi kayak ada ya. Jadi pertanyaannya jadi lucu-lucu. Bukan aku kritis loh Dinda gitu loh. Jika memang tak ada manfaatnya, ada manfaatnya untuk kontribusi hidup manusia, ngapain ditulis di dalam Bibel? Bukan tidak ada manfaat, Bang Faruk. Makanya saya bilang manfaatnya. Kita untuk bisa mengetahui menjelas. manfaat dari ayat itu ketika kita tak bisa memahami maknanya, betul? Untuk menjelaskan perumpamaan yang dimaksudkan dari ayat yang ke-9, Bang Faruk. Perumpamaan apa yang mau disampaikan dari ayat 9? Perumpamaan Nah, apa? saya baca lagi balik lagi Bang Faruk. Ini aduh pelan-pelan Ya, saya baca loh Bang apa? Faruk. Aku bilang Perumpamaan setidaknya kau dikatakan baca di dari sini. ayat 5 itu juga. Dikatakan Dari di ayat sini. 5 Bang. kau baca itu setidaknya biar dapat kau pesannya. Oke, lanjut. Jadi gini Bang Faruk. Jadi kalau saya maknai ya, saya sendiri memaknainya karena pemahaman orang kan berbeda-beda Bang Faruk. Pemahaman Abang berbeda, pemahaman saya juga berbeda kan begitu ya. Artinya pada saat Abang memandang sesuatu dengan saya memandang sesuatu itu bisa jadi berbeda tapi mungkin tujuannya sama kan begitu ya. Jadi kalau yang saya dapat dari ayat 10 ini adalah penjelasan daripada perumpamaan yang dikatakan pada ayat 9. Dikatakan di sana seolah-olah berbicara kepada anak yang baru disapi. Kayak mana anak yang baru disapi atau yang baru lepas susu dari ibunya ini? Ya ini banyak permintaannya nggak ngerti kita gitu loh. Ngerti maksudnya Bang Faruk? Oke, sekarang seolah-olah menyampaikan kepada anak yang baru disapi. Iya. Kan dikatakan ayat 10 nih, harus ini, harus itu, betul? Betul. Nah, ketika kau memahami ayat ini, seolah-olah menyampaikan kepada anak yang baru disapi, kau ngerti nggak apa makna dari ayat ini ketika berkata harus ini, harus itu? Kalau secara hurufiahnya maknanya tidak ada. Tapi ayat ini adalah menjelaskan makna seolah-olah dari ayat 9. Kalau nggak ada maknanya, nggak ada artinya, ngapain tertulis di Bibelmu? Kan nebal-nebalkan Bibel aja itu. Kan sudah saya bilang tadi Bang Faruk. Gini loh. Menjelas. Bisa saja Oke, lanjut. lalu historikalnya, bisa saja kalimat itu disederhanakan, nggak diribetkan. Ini kan kalau kau baca dari ayat 1 kan ribet ini kalau memang pesan itu. Bisa kalimat itu disederhanakan, ini kan jadi ribet. Tutur ribet nggak? Sebenarnya ini gini Bang Faruk. Jadi ini Bang Faruk. Penjabaran yang tertulis dalam Biblemu dengan makna pesan yang terkandung di dalam Bible itu, makna pesannya ya dari historikalnya itu, ribet nggak ini menurutmu? Kalau nggak ada Jujur. sebelumnya malah jadi ribet Bang Faruk. Iya, tapi bisa nggak menurutmu diringkas pesan yang disampaikan oleh ayat ini? Bisa nggak diringkas? Tanpa harus memulai dari ayat 1. Makanya kan gini Bang Faruk. Jadi kan penulis Alkitab ini kan sesuai dengan pemahaman-pemahaman yang diilhamkan oleh Roh Allah kepadanya. Kan begitu. Mungkin kalau Bang Faruk. Oke bentar. Nggak paham. Makanya gini Bang Faruk. Makanya gini. Persoalan itu kan ditanya nggak paham. Bukan nggak paham abangku, kan sudah saya jelaskan tadi. Makanya kalau nggak ada ayat 10 ini mengatakan seperti ini, maka pertanyaan dari ayat 9, perumpamaan atau penjelasan daripada ayat 9 nggak ketemu. Tapi kalau Bang Faruk memahaminya harus artinya secara hurufiah, itu sah-sah aja menurut Bang Faruk, kan begitu. Makanya saya jelaskan. Aku kan udah bilang kalau historikalnya itu aku tidak bantah. Cuman yang mau kutanyakan ini, kau bisa paham nggak pertanyaan Dinda? Saya paham Makna Bang yang Faruk. terkandung dari kata dari kalimat harus ini harus itu, maknanya itu apa? Ada atau tidak ada? Ada habis.
Makanya saya katakan tadi Bang Farouk, kalau penjelasan secara eksplisit daripada ayat kata-kata daripada ayat itu tidak ada makna kata-kata karena harus ini harus itu, kita kan tidak mengerti apa maunya ini kan begitu. Nah, nggak ada maknanya kan? Bentar Bang Maknanya Farouk. kan? Makna katanya emang tidak ada. Tidak ada kan? Iya itu kau bilang memang kata itu tadi harus ini harus itu udah jadi kalimat dia karena terjadi Iya. dua kosakata. Ya kan? Ah. Makna dari kalimat harus ini harus itu nggak ada kan maknanya kan? Betul, arti katanya tidak ada yang karena jadi pertanyaan itu dia. Kau tinggal jujur aja dari awal tadi nggak ada maknanya. Nah, kalau tidak adanya maknanya ngapain harus dituliskan? Harusnya makanya bisa saya menulis jelaskan sesuatu Bang memiliki Farouk. Bentar, makna. pelan Kan Bang membedakan Farouk, pelan. detail aja itu. Oke, makanya saya katakan tadi Bang Farouk, kalau secara hurufiah, oke maknanya tidak bisa kita maknakan. Kenapa? Karena tidak dijelaskan secara eksplisit apa ini dan apa itu kan begitu. Tapi ayat ini adalah penjelasan perumpamaan yang disampaikan. Ayat yang ke-9. Begitu Bang Farouk. Jadi saling mendukung dia begitu. Ya, ya Jadi intinya boleh itu. saya bertanya Bang Farouk? Ya boleh. Intinya itu gini teman-teman ya. Tidak semua ayat dalam Bible itu memiliki makna. Tidak semua ayat dalam Bible itu memiliki makna. Ya kita baru kaji di Yesaya 28:10. Jadi jika saja Bible itu banyak ayat yang tidak memiliki makna, ya maka penulisan dalam Bible itu sia-sia. Cuman menambahkan tebalnya saja, maknanya nggak ada. Pelan-pelan Bang Farouk, pelan-pelan. Jadi Bang Farouk salah menempatkan bukan makna, arti kata. Kalau maknanya kan sudah saya bilang penjelasan daripada Setuju kau perumpamaan. bilang nggak ada maknanya. Arti katanya yang nggak ada, tapi Di awal tadi maknanya. Dinda di Maknanya, awal tadi Bang kau bilang Farouk. arti kata atau makna di awal enggak ada. Di awal Arti tadi kau secara katakan hurufiah. nggak ada maknanya atau nggak ada artinya. Arti secara hurufiah kan saya bilang tadi Bang Farouk. Iya yang tadi kau katakan tidak ada makna. Ya berdasar Artinya makna secara perkataan nggak ada aku bilang tadi hurufiah. kan. Bang Farouk yang salah loh. Mana Ya, secara tadi makna itu hurufiah? nggak ada berubah lagi. Secara hurufiah loh saya bilang tadi Bang Farouk. Baru satu detik udah berubah. Oke lah kalau saya yang salah, kalau saya yang salah oke lah, minta maaf lah kalau saya yang salah. Tapi kalau maknanya Bang Farouk dikatakan di sana untuk menjelaskan ayat 9-nya begitu. Iya, itu kalau makna itu makna historikalnya. Iya, Di mana betul. makna itu kau dapatkan ketika kau sangkut pautkan dengan ayat berikutnya, betul? Ayat sebelumnya. Iya, jadi kau sangkut Oke. pautkan dengan ayat sebelumnya, betul? Betul. Betul, cuman yang mau ku tanyakan bukan historikalnya. Tapi makna kalimat itu tadi harus ini, harus itu maknanya apa? Ya gini Bang Farouk, maaf ya. Tapi kan satu ayat Alkitab itu kan nggak boleh kita penggal-penggal juga, Bang. Iya kan? Iya kan saya boleh bertanya sesuai yang tertulis dalam Bible, kecuali yang tertulis dalam Bible. Nggak boleh saya bertanya. Kan wajar saya bertanya maknanya ini apa gitu loh. Siap. Karena dia membentuk satu kalimat yang panjang. Artinya begini, Bang Harus Farouk. ini, harus Ya. itu, harus begini, harus begitu. Ya kalau saya sih Bang Farouk gini ya, artinya kalau Bang Farouk memaknainya pun seperti itu, it's okay aja, no problem. Tapi saya Aku kan mana sebagai bisa memaknainya, Dinda. Kalau aku bisa memaknainya, ngapain nanya sama kau? itu Bang Farouk. Makanya gini Bang Farouk, makanya Karena saya nggak sudah bisa aku maknai kalimat itu, makanya aku tanya samamu. iya. Makanya saya kan sudah jelaskan sesuai dengan konteksnya kan begitu. Kalau Bang Farouk juga tetap ibaratnya dalam pendirian Bang Farouk ya apa mau ku bilang kan begitu. Yang penting sudah ku sampaikan Mana kan punya begitu. aku pendirian, orang aku nggak berupaya untuk memaknainya, cuman bertanya aku, hanya saja kalian sendiri tidak mengetahui maknanya dari kalimat itu tadi. Tadi Nggak sudah tahu saya- Kian. Oke Kan lah, lucu oke, punya siap. Bibel tapi nggak tahu maknanya, cemana itu? Oke lanjut Bang Farouk lanjut. Oke, tadi mau bertanya Dinda silakan. Tapi saya Tapi bertanya Bang tuh Farouk Dinda lagi yang di jalan mengancam ini ya. mesti salah bertanya. Oh nggak apa-apa, aku kadang nyemplung-nyemplung di parit sambil diskusi aku. Di parit. Karena data kami itu di sini. Oh di situ Ya ya. kan? Bukan di laptop Oke, atau Bang di Farouk. handphone.
Oke, Bang Faruk, saya mau bertanya simpel aja sih sebenarnya. Menurut Bang Faruk, Allah ini yang Abang Faruk percayai sebagai sang pencipta itu dia memiliki firman, betul? Memiliki firman. Saya tanya, Gimana? yang Abang percayai, yang Abang sebut namanya Allah, itu dia memiliki Ah. firman atau firman itu Tidak, Allah itu berkalam. Allah itu berkalam. Iyalah maksudnya kalam itu diciptakan atau dia Oh, memilikinya? enggak lah, enggak. Kalam itu bahagian dari kekuasaannya. Contoh, Bahagian dari ya kekuasaan contoh ketika aku berkata kan lapet, ku bilang kan gitu. Jadilah lapet, tapi lapet itu bukan aku. berarti pertanyaan saya bukan itu sebenarnya. Berarti kalam ini hanya sekedar kata-kata atau dia hidup? Kalam itu perkataan. Iya, hanya Ketika sekedar perkataan hidup. gini, ketika perkataan itu disampaikan pada gunung, jadilah gunung. Ketika perkataan itu ya berupa menjadikan matahari, jadilah matahari. Jadilah manusia, begitu. Iya, maksud saya bukan tentang tujuan perkataan itu, bukan. Yang saya tanya itu Bang Faruk, apakah firman ini yang kalam, yang Abang Faruk bilang kalam dari Allah ini, apakah itu memiliki hidup atau hanya sekedar tulisan kata-kata? Yang hidup itu Allah. Berarti kalamnya tidak hidup. Gimana? Berarti kalamnya tidak hidup. Ya selama kalam itu dalam diri Allah, ya kalam itu pun hidup berdasarkan hidupnya Allah. Allah kan maha hidup, maka dia maha berkalam. Tapi jangan pula Anda pisahkan antara kalam dengan diri dia. Dua pribadi yang berbeda, enggak. Enggak ada loh saya Kalam pisahkan. itu bukan Allah. Jangan nambah-nambah. Kalam itu Bang bukan Faruk. Aku Allah, nggak- tapi kalam itu bahagian dari kemahakuasaannya Allah. Iya, aku mana ada Kenapa pisahkan. dia? Aku cuma nanya Lanjut. loh. Aku murni bertanya loh. Mana ada aku bisa misahkan? Bang Faruk sendiri yang Ya mencoba lanjut, pertanyaan memisahkan. berikutnya. Oke, siap. Saya tanya lagi, satu lagi ya. Allah kan hidup, ya. Hidup dan Bang Faruk tadi bilang kalamnya pun hidup, kan begitu ya. Apakah Allah ini memiliki roh atau roh itu diciptakannya? Allah itu laisa kamitsli syai'un, tak setara dengan makhluk. Jika makhluk butuh ruh untuk hidup, maka Allah tak butuh ruh. Jika makhluk butuh jasad untuk hidup, maka Allah tidak butuh jasad. Jadi bagaimana hidupnya Allah? Hidupnya Allah sesuai dengan kehendaknya Allah dan keagungannya Allah. Bukan, yang saya tanya itu bukan tentang itu Bang Faruk. Berarti Allah itu tidak punya roh. Nah, jangan framing seperti itu. Aku udah sampaikan kepada Makanya Anda. saya tanya loh Bang Saya Faruk. sampaikan kepada Anda, yang butuh ruh untuk hidup itu makhluk. Allah itu tak setara dengan makhluk. Laisa kamitsli syai'un. Allah tak butuh ruh, tak butuh jasad atau tak butuh apapun ketika dia mau menyatakan hidupnya. Bahkan tak Iya, butuh saya paham. tempat. Saya paham itu Bang Faruk. Yang saya tanya itu, apakah Allah itu memiliki roh atau tidak? Jangan, nggak usah Allah diterang. nggak butuh roh. Kenapa kau tanya pula Allah punya roh atau tidak? Ini aja. Enggak, berarti kan jawabannya gini aja Bang Faruk. Nggak punya gitu aja kan Sama enak. halnya gini Dinda, Dinda. Sama Dinda, gini artinya. Kau tanya Lanjut, sama aku, apakah Anda punya tusuk gigi? Aku nggak butuh tusuk gigi. Kok kau tanya pula tusuk gigi sama aku? Nggak butuh aku itu dulu. Ngapain kau tanya butuh tusuk gigi sama aku? Lucu kayak gitu. Makanya Bang Faruk, karena saya tidak tahu. Aku katakan, jangan ketika gini Dinda, jangan ketika aku nyatakan tak butuh tusuk gigi, kau nyatakan aku tak punya tusuk gigi. Aku tak butuh tusuk gigi, bukan tak punya tusuk gigi. Beda apanya? Beda case-nya antara tak punya tusuk gigi sama nggak butuh tusuk gigi.
Kenapa aku tak butuh tusuk gigi? Karena aku punya sesuatu yang lebih hebat daripada tusuk gigi. Gitu. Bukan Bang Faruk. Yang saya tanya bukan Kamu butuh. yang framing si Faruk gak punya tusuk gigi. Makanya yang saya tanya Pak Bang Faruk bukan butuh. Saya tanya dari pertanyaan saya, makanya dengar pelan-pelan Bang Faruk, pelan-pelan. Yang saya tanya itu, ketika aku katakan Allah tak butuh, dengar dulu. Allah tak butuh ruh, ngapain lagi kau tanya Allah itu punya ruh atau tidak? Kan aneh pertanyaannya. karena begini Bang Faruk, beda butuh, beda dengan memiliki, kan begitu Bang Faruk. Karena yang saya tahu, ketika pengetahuan orang saya, tak butuh, apakah dia, dengar dulu Dinda, ketika orang tak butuh, apakah dia harus memiliki? enggak, bukan itu yang saya tanya loh Bang Faruk. Bukan, artinya kalau contohnya bilang, Beda kau enggak kan? punya, Udahlah Jadi- Dinda, nggak kemakan kau aku kau framing kayak gitu, nggak kemakan kau. saya enggak mau aku murni bertanya loh Bang Faruk. Ini Bang Faruk ini berpolemik aja Sudah dari aku tadi. jawab. Nggak kemakan kau aku kau framing gitu, nggak kemakan. Simple loh Next, pertanyaan pertanyaan Bang lagi, Faruk. silakan. Simple loh pertanyaanku. Enggak ada, aku enggak ada Sudah aku framing. jawab, Allah tak butuh. Allah tak butuh. Bukan tak Udah tak butuh. Yang perlu. pertanyaanku Katakan tadi Bang Allah punya Faruk, ruh. bukan masalah butuh atau tidak. Yang saya tanya itu apakah Allah yang Bang Faruk kenal ini punya roh atau tidak, begitu Aku loh. kan sudah sampaikan kan, dia tak butuh ruh untuk hidup. Dia tak butuh jasad untuk hidup. Bahkan dia tidak butuh apapun untuk hidup. Karena dia maha hidup. Jangan Anda paksakan aku pilih di antara dua jawabanmu. Punya atau tidak. Itu jawaban longor. Oke lah, oke. Maaf. Itu udah bersalahan dengan sifatnya. Oke, siap. Oke, Sekarang maaf saya ya. tanya, contoh ini saya tanya. Contoh saya tanya samamu. Siap. Tuhan yang telah mengutus Yesus butuh ruh atau tidak? Punya ruh atau tidak? Punya. Punya ruh. Iya. Berarti ada ruh di atas ruh, ada ruh di dalam ruh dia. Enggak, dia memiliki roh. Loh, simak pertanyaan saya. Simak pertanyaan saya tadi ya, seperti pertanyaanmu. Apakah Yesus, Bapak yang telah mengutus Yesus memiliki roh? Memiliki roh. Ngapain dia punya roh sementara dia adalah roh? Ya itu dah roh tadi Bang. Loh, makanya simak pertanyaanku Dinda. Apakah Bapak yang telah mengutus Yesus memiliki roh? Iya, dia itu roh sendiri. Dia adalah roh, Bang. Nah, nggak nyambung juga pertanyaan kau kan? Nggak nyambung jawaban kau, simak pertanyaanku. Yang ku bilang memiliki. Bukan ku Iya. tanya dia siapa, bukan. Yang ku tanyakan, apakah Bapak yang telah mengutus Yesus itu memiliki roh? Iya, dia sumber roh itu sendiri. Jadi nggak perlu memiliki, sebab dia roh, Kok Bang. nggak nyambung juga aku kan sejerok. Yang ku tanya memiliki atau tidak, aku tak tanya dia siapa gitu loh. Bentuknya apa nggak aku tanya itu, simak Dinda ya, simak ya. Yang ku tanya apakah Bapak yang telah mengutus Yesus itu memiliki roh? Jadi pertanyaan Bang Faruk ini apa yang tidak paham? Kenapa saya bilang tidak paham? Saya bertanya, Bang, gini Bang Faruk, bentar. Karena saya kan sudah bertanya. Pertanyaanku ini sama pertanyaan kau, kok bilang nggak paham? Gini Bang Faruk, karena pertanyaan Abang kan begini, kan sudah saya bilang Allah yang kami kenal itu adalah roh. Lalu Abang bertanya, apakah dia mempunyai roh? Ketika aku tanya, dengar dulu. Ketika aku tanya, karena aku tahu berdasarkan kejadian 1 nomor 1 sampai sekian, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Maka aku tanya, apakah Bapak yang telah mengutus Yesus memiliki roh? Bapa yang telah mengutus Yesus, dia adalah roh. Jadi pertanyaan Abang nggak tepat. Berarti dia nggak punya roh. Dia roh, sumber roh sendiri, Bang. Jadi pertanyaan Abang, Ya contoh udah, nih. berarti dia nggak punya roh kan? Dia roh adanya, Iya, begitu Bang berarti Faruk. simak Dinda.
apakah Bapak yang telah mengutus Yesus memiliki roh? Oke Bang Faruk, mungkin pertanyaan abang yang lalu ini. Tapi kalau pertanyaan saya tadi kan Bang Faruk, sebenarnya sebenarnya pertanyaan saya tadi masih masuk di akal. Bingung nggak kan? Bingung kan? Jadi Kenapa Bang yang tidak pertanyaan sinkron? ini Kenapa? tadi, dengan jawabanmu, aku memiliki ya martabat tertinggi. Karena apa? Nggak butuh. Orang yang butuh sesuatu itu berarti dia lemah. Allah itu tidak lemah, dia maha kuasa. Orang Makanya yang kan- membutuhkan satu tempat atau membutuhkan apapun itu berarti dia bukan Tuhan. Karena Makanya dia saya masih bilang tadi, sesuatu. makanya pertanyaan saya Makanya tadi Bang jawabanku Faruk. sampaikan tadi, Allah itu tidak butuh roh untuk menyatakan Makanya- hidupnya. Dia nggak Oke. butuh jasa dan dia nggak butuh apapun. Sementara Tuhanmu itu butuh roh untuk hidup. Jika Tuhanmu Makanya- tidak punya roh, apakah dia bisa hidup? Makanya begini Bang Faruk, pertanyaan saya tadi Jawab. bukan tentang butuh. Aduh. Bukan tentang butuh, makanya pertanyaan saya bukan tentang butuh. Apakah Allah yang Bang Faruk sembah itu memiliki roh atau tidak? Itunya pertanyaan saya. Jadi kalau Abang Faruk bertanya kepada saya, apakah Bapak yang adalah roh memiliki roh? Kan itu udah pertanyaan yang bertindih. Karena dia adalah roh. Jadi udah ibaratnya gimana ya? Ibaratnya pertanyaan Abang itu nggak cocok lagi di tempat itu. Kenapa? Yang Abang tanya itu adalah roh. Apakah dia memiliki roh? Ya dia roh. Begitu Oke, jawabannya. gini aja analoginya Dinda. Gini aja analoginya. Siap. Kau datang ke rumahku. Kau bilang, ya, apakah kau memiliki kain pel? Sementara kau sendiri tahu aku nggak membutuhkan kain pel. Apakah ketika aku katakan kepadamu aku tidak butuh kain pel, kau menyatakan aku tidak punya kain pel? Coba jawab dulu. Saya sedang tidak mengatakan tidak ada Bang Faruk. Saya bertanya kepada Bang Faruk. Artinya Oke, begini ulangi Bang lagi. Faruk. Bentar. Ketika ulangi Tadi kan lagi Bang beberapa Faruk poinnya. sudah membawa analogi. Ketika kau datang ke rumahku menawarkan kain pel, terus ku bilang, kau tanya, apakah kamu memiliki kain pel? Terus ku bilang samamu, aku tak butuh kain pel. Apakah kau masih mau datang lagi besok menawarkan kain pel? Jadi pada saat ditanya, Mentok dia. Udah mentok dia mau beli-belikan dia. Mentok dia. dengar Bang Faruk, dengar. Mentok dia. Bentar Bang Faruk. Pada Dia saat jawab, ketika aku katakan aku tidak butuh kain pel, masihkah kau mau datang lagi besok mempertanyakan apakah aku memiliki kain pel? jadi kalau pertanyaanku apakah Bang Faruk punya kain pel, maka jawaban Bang Faruk saya tidak butuh, kan nggak nyambung Bang Faruk. Ya, ya iyalah, aku ngapain aku ambil kain, ngapain aku punya kain pel sementara aku nggak butuh kain pel untuk Yang membersihkan makanya yang rumahku saya saja. tanya Dengar itu, dulu. Aku tak makanya yang butuh saya kain tanya itu pel Bang untuk Faruk. membersihkan rumahku. Iya. Aku tak butuh Makanya kain yang saya pel. Ngapain tanya. pula kau tanya-tanyakan aku harus memiliki kain pel? Ngerti nggak kok? Sama Saya halnya hanya ketika nanya loh Bang Faruk. tadi. Aduh. Sama dengan pertanyaanku tadi ke kau. Apakah Bapak yang telah mengutus Yesus memiliki roh? Kalau yang Bang Faruk tanya itu beda Bang Faruk. Contoh nih. Ya udah, kalau gitu dia nggak punya roh ya. Gini Bang Faruk, dengar. Kalau Bang Faruk kita analogikan kepada saya datang contoh nih. Udah anggap saja lah dia nggak punya roh ya. Ah, masa nggak dijawab? Haleluya Roh Kudus. Oke lah Bang Faruk. Oke lah Bang Faruk. Saya sebenarnya murni bertanya nih Bang Faruk. Ya udah, aku udah jawab. Aku sudah jawab, nggak butuh. Cuman gitu. jawaban Bang Kamu Faruk terlalu nggak sinkron memaksakan. loh. Kena dia. Azan teman-teman. Jadi kayak manapun kau framingnya, aku akan tetap berdiri kepada pendirianku. Karena apa? Jawabanku itu berdasarkan ilmu. Gitu loh. Itulah di dalam Islam itu disebut dengan disiplin ilmu tauhid. Sampai kau potong pun leherku, aku akan bertanya, aku akan menjawab tidak butuh. Allah itu tidak butuh ruh. Ya, Allah tak butuh apapun. Jadi kalau kau mau memframing berarti dia nggak punya. Enggak.
Tidak butuh itu di atas makom punya. Ya, tidak butuh itu di atas makom punya. Ketika kau punya sepeda motor, kau tanya sama aku, apakah kau punya sepeda motor sementara kau tengok di rumahku ada Lamborghini? Apakah kau berani menyatakan aku nggak mampu atau tak punya sepeda motor? Berani lagi kau bilang aku nggak punya sepeda motor atau tak mampu memiliki sepeda motor? Sementara kau tengok di garasi mobilku ada Lamborghini. Maka aku katakan aku tidak butuh. Aku tak butuh sepeda motor. Sambil ku buka garasi rumahku, truk Lamborghini di situ. Berani kau mengatakan, berarti si Faruk nggak punya sepeda motor. Longor. Kau bilang sama orang itu, si Faruk nggak punya sepeda motor, si Faruk nggak punya sepeda motor. Dengar orang di luar orang, kau memang longor kau. Kok olok pula dia nggak punya sepeda motor. Nggak kau tengok di rumah dia ada Lamborghini, begitu. Ya, karena apa? Tak butuh itu di atas makom punya. Tak butuh itu di atas makom memiliki. Allah tak butuh alam semesta. Kenapa Allah tak butuh alam semesta? Karena dia menciptakan alam semesta. Untuk apa dia alam semesta ini? Sementara dia sendiri tak butuh apapun dan tak butuh siapapun. Oke, itu SD kita salah itu. Itu Aku lagi makan. walah. Udah lah, Bang Erik. Enggak, dia sama aku Medan, sama-sama Medan, sholat juga itu. Ya udahlah sambil makan. Neten. Iya, siapa ini respect, tamu baru ini respect. Respect, selamat sore, agama apa respect? Sabar dong. Belum cair Agama apa? dong. Sabarlah kau, sibuk kali kau bro. Agama apa Bang respect? Islam. Ada yang mau disampaikan Bang? Dengar aja, dengar rotek ini. Ya udah di bawah aja ya Bang respect. Turunkan moderator. Mas Ras, selamat sore, agama apa? Oh diketok. Mas Ras. Mas Ras tape ya. Terus? Mas Ras tape ya. Iya. Agama apa Kak? Moderator respect diturunkan moderator. Agama apa Kak? Kristen Kak. Kristen. Kak, ini peraturan roomnya. Kakak mau bertanya. Iya. Kalau kakak bertanya, kakak on cam. Tapi kalau membahas tema, silakan. Kita bahas tema. Bahas tema aja Kak. Bahas tema ya. Ini temanya Kak. Ini temanya Kak. Tuhan kakak ada di lubang hidung. Pertanyaannya Tuhan kakak ngapain di lubang hidung? Dari mana Iya. Kakak bisa bilang Tuhan Ya King. jadi hidung? Ayub 27 nomor 3 Kak. Ya King. Ayub 27 nomor 3. Ya udah Kakak bacain aja. Oke, aku baca ya. Tapi aku nggak bisa on cam ya Kak, soalnya aku lagi akunnya nggak bisa. Makanya teman-teman tolong dong di follow biar bisa on cam. Oke Ayo Kak. di follow biar 1.300 follow biar bisa on cam. Aku bacakan ya. Oke. Ya. Ayub 27 nomor 3. Selama napasku masih ada padaku dan roh Elohim masih di dalam lubang hidungku. Ayo. Roh Tuhan kakak ngapain di lubang hidung? Aduh. Kak? Ya, Oh, ya akunya nggak ngerti Kak. walah. Ya udah deh kalau kakak agak ngerti, kita bahas ketuhanan aja ya. Ya. Bahas ketuhanan aja. Yesus itu siapa Kak? Tuhan sang juru selamat kami. Tuhan ya. Oke. Dari mana kakak tahu Yesus ini Tuhan Kak? Tempat kakak nulis ada suara orang luar. Aduh Kak, aku turun aja ya sebenarnya.
Iya, Nggak tahu ini aku dia. lagi di luar Tapi nih. nggak apa-apa. Ya udah ya. Ya Kak ya. Oke, aku turun ya. Ya, salam. Ya. Yo, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Oke. Radit, selamat sore. Agama apa? Selamat sore, saya Muslim kakak. Ada yang mau disampaikan? Enggak, saya nyimak aja lah Dibawa kak. aja Bang. Ah, Ya, dibawa aja. Oscar, selamat sore. Agama apa? Oke. Oh, ada moderator ya di bawah ya? Udah ada moderator. Novrai, selamat sore. Agama apa? Novrais. Novrais. Oke. Ini si Along dari tadi minta naik. Pas di atas dia malah ini. Oke, followers, selamat sore. Agama apa? Followers. Oke. Saudaraku di polo-polo akun Batak Mualaf ya. Batak Mualaf 2 di polo-polo. Batak Mualaf 1 ada di HP satu lagi, jadi belum bisa minta polo. Biar bisa on cam ya Batak Mualafnya. Ya, Joel, selamat sore. Agama apa Joel? saya Islam, Mbak. Oke. Ada yang mau disampaikan? Iya. Ini kan saya kan Islam ya, Mbak ya. Tapi Islamnya agak tersesat gitu, Mbak. Nah, terus? Ya, Istinaga, ya benar. Itu kan Bunda Lisa. apa ya? Saya mau tanya siapa aja ya yang mau jawab ya tentang Bang Joy. Kalau Anda Bang Joy, kalau Anda Boleh. Islam tersesat, kalau Anda sudah sadar Anda Islam tersesat, belajar sama guru-guru ahli ya, ustadz ya. Di sini nggak ada yang ustadz Bang. Di sini nggak ada ustadz. Di sini tuh barangkali apologet ada bukan yang- ustadz. Nggak ada Bang. Ya, apologet Belajar ya. sama ustadz ya. Oke. Bye bye. Apologet. Ya belajar sama ustadz Bang. Robin, selamat sore. Agama apa? Kristen, Kristen, oke. bisa tanya nggak? Kalau mau bertanya on cam Bang. Kau takut ya karena otak setengah itu ya? Mulut kau Lebih baik sama, otak setengah sama daripada kau perempuan nggak pun punya kayak otak gitu. Kok makan cok mamak kau digitukan mau kau? Itu Mamak Nabi kau dibilang Musa. otak separuh kau mau? Setengah. Mamak kau dibilang gak ada otaknya mau? Memang gak ada otaknya kalau Kristen. Nabi yang Kau sama berzina perempuan dengan kayak gitu mulut dia kau, itu ya. anjing kau. Nah, Atarim satu. Udah Bang Erik nanti kena akumu. Babi kau, babi Kita kau turunin. babi. Bang Erik, Gak ada akunmu otak kau. nanti Kau kena. punya permama enggak? Kau punya Udah aku turunin, istri enggak? aku turunin. Kau punya saudara perempuan Udah enggak? aku turunin Bang Erik, akunmu nanti kena. Udah biar aja, banyak akunku Hesti, tenang aja. Udah aku turunin. Roni, oh turun. Jadi Bagus, banyak data-data Daud. dalam Bible itu data-data yang nggak masuk akal, yang nggak perlu dituliskan. Coba buka Matius 26 nomor 18. Coba teman-teman dibuka Matius 26 nomor 18. Apa maksudnya itu? Aku sapa dulu ya. Hans, selamat sore. Agama apa Hans? Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Islam ya. Ada yang mau Itu disampaikan? dari sana tadi itu dari apa Bunda Nora itu tadi siapa itu si apa namanya tadi yang kau turunkan itu? Ah ya. Ada yang mau Dari disampaikan? Nora tadi itu tuh, turunkan Nora dia. Bunda Nora. Oke. Maulana, selamat sore. Agama apa? Maulana. Oke. Tahu diri, selamat sore. Agama apa? Sore.
Christine. Udah lanjut ke Bang Irik ya. Bang Irik lanjut ya, aku lanjutin makan dulu. Ya silakan Bang. Diskusi apa nih Bang? Terserah Bang. Oh, oke Bang. Bang, ini mohon maaf ya, ini kita kan diskusi saja kan gitu. Iya. Ini Bang, saya kebetulan ada baca